Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Langgo Batar Pokpaan. Profesi saya sebagai apoteker. Saya peserta Nusantara Sehat untuk pembekalan batch 18. Di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai pengangkutan orang luka atau yang disingkat POL. Adapun pengangkutan orang luka secara garis besar ditujukan untuk yang pertama, untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama. Yang kedua, untuk memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka mendapatkan pertolongan lanjutan. Adapun pengangkutan orang luka itu bisa dilakukan oleh satu orang dan dua orang. Yang pertama saya akan bahas untuk pengangkutan orang luka yang dilakukan satu orang. Yang pertama metodenya adalah metode menjulang. Metode ini dilakukan dengan cara yaitu pertama, pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur telentang. Selanjutnya, pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Selanjutnya, sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Selanjutnya, tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Untuk yang terakhir, betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong atau kalau perut di pundak menimbulkan sakit itu karena adanya tekanan tersebut. Terus yang kedua, metode yang dilakukan adalah metode memapah. Adapun langkahnya antara lain yang pertama, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Selanjutnya, satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita yang dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Selanjutnya, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Selanjutnya, yang terakhir, kemudian penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti di mana penolong tidak boleh mendahului penderita. Untuk metode ketiga adalah membopong. Adapun langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, penderita didudukkan di atas paha penolong. Selanjutnya, pengangkut dengan tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedangkan tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Selanjutnya, penderita merangkul penolong dan penolong berdiri secara perlahan-lahan. Yang keempat, ada metode menggendong, yaitu ada langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggendong dengan cara biasa, yaitu dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut yang dimana tidak ada luka di bagian dengan dan tidak ada yang bagian patah tulang. Terus yang kedua, menggendong dengan cara ransel. Dengan menggendong cara ransel ini ada 5 langkah. Yang pertama, gunakan 2 buah kopel riem yang diperpanjang dan disambung. Selanjutnya, tempatkan sambungan kopel riem di bawah paha dan punggung penderita pada posisi telentang. Selanjutnya, buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong telentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Yang keempat, pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan dengan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Dan yang terakhir, penolong berusaha untuk berdiri dan dengan cara meletakkan penderita di kebalikannya. Untuk pengangkutan yang dilakukan oleh 2 orang, adapun metode yang dilakukan yaitu yang pertama memapah. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Selanjutnya, satu tangan penolong memegang pergelangan, setangan penderita dirangkulkan di tengkuk dan dipegang. Selanjutnya, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Dan yang terakhir, kemudian penderita disuruh berjalan di mana penolong mengikuti dan penolong tidak boleh mendahului penderita.
Yang kedua dengan cara berbaring, yaitu untuk penderita yang dalam keadaan sadar dan penderita yang tidak dalam keadaan sadar. Langkah untuk penderita dalam keadaan sadar yaitu yang pertama penderita dibaringkan dalam keadaan terlentang, yang kedua penolong berdiri bersisian pada bagian anggota tubuh dari penderita yang kurang sakit, yang ketiga aba-aba jongkok, pengangkut berjongkok dengan patokan lutut yang di atas adalah searah kepala penderita. Yang keempat, aba-aba pegang, pengangkut memasukkan kedua tangannya ke bawah tubuh penderita hingga batas siku-siku. Yang kelima, aba-aba angkat, yaitu penderita diangkat diletakkan di atas paha penolong sambil memperbaiki posisi tangan pengangkut. Dan yang keenam, aba-aba berdiri, di mana pengangkut bersama-sama berdiri sambil merapatkan tubuh korban ke badan pengangkut. Dan yang terakhir, pada aba-aba pegang, pengangkut tertua bertanya, "Siap?" Bila tidak ada jawaban, berarti sudah siap. Baru penderita diangkat. Dan untuk penderita tidak sadar sendiri, itu hal yang dilakukan sama dengan cara yang dilakukan kepada penderita dalam keadaan sadar. Yang ketiga dengan metode mengangkut dengan cara duduk, yaitu adapun langkah yang dilakukan adalah yang pertama, penderita didudukkan, kedua penolong berlutut di belakang penderita sambil kedua lutut penolong saling merapat. Yang kedua, penolong mengangkat penderita dan mendudukkan di atas paha penolong. Yang selanjutnya, tangan penolong yang satu saling berpegangan di bawah serta penderita sedang satu tangan yang lain saling berpegangan di punggung penderita. Dan yang terakhir, mengangkat penderita dan mendudukkannya di atas paha penolong, mengangkat penderita lalu mulai berjalan. Yang terakhir adalah dengan cara menghimpit. Cara ini dapat pula digunakan dengan mengangkut penderita yang pingsan dan penderita luka pada bagian dada. Yaitu langkahnya yang pertama, penolong menempatkan diri satu di depan dan satu di belakang penderita dengan posisi awal penderita dalam keadaan terlentang. Yang selanjutnya, aba-aba jongkok, pengangkut yang di belakang jongkok sambil mendudukkan penderita. Sedangkan penolong yang di depan jongkok menempatkan diri di antara kedua kaki penderita. Selanjutnya, aba-aba pegang, pengangkut memasukkan kedua tangannya ke bawah ketiak dan saling berpegangan di dada penderita. Sedangkan pengangkut yang lain memegang kedua kaki penderita di tanah dan ditambah 2 langkah lagi. Ya, dan ada aba-aba berhenti untuk yang terakhir, di mana aba-aba ini diucapkan sewaktu kaki kiri nomor 2 jatuh di tanah dan ditambah 2 langkah lagi. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.